Hai kawan semua, ya selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 28 Oktober sampai 3 November. Ya, biasa kita bakal membahas tentang market condition di akhir-akhir ini. Karena memang di akhir ini market itu terasa sangat sangat bearish. Bisa dikatakan bahwa market terutama untuk altcoin itu cenderung uh, Oktober ya, sedangkan Bitcoin masih Oktober. Dalam artian Oktober itu berarti market altcoin dalam kondisi yang terus mengalami penurunan. Pertanyaannya kenapa mengalami penurunan? Ya karena sesimpel banyak orang yang mulai mengalihkan asetnya ke Bitcoin, terutama untuk mempersiapkan mungkin ya Oktober atau mungkin Bitcoin salah satu aset yang paling tahan di segala kondisi, terutama ketika market crash biasanya reboundnya itu lebih cepat Bitcoin akhir-akhir ini loh ya, sehingga orang mulai melirik ke Bitcoin dibanding dengan altcoin gitu. Nah, aku bakal tunjukkan ya market sekarang-sekarang ini tuh gimana gitu, karena kalau kita lihat di sini ya di market di Tokerto juga ya, di mana secara dominasi di weekly minggu kemarin sampai sekarang ini itu trennya bearish semua, oke, turun semua. Pertanyaannya kita mau beli koin apa mas gitu ya, yang sekiranya cocok untuk dibeli minggu ini. Mungkin Tokonots yang ngikutin sinyal ngobras kemarin ya mungkin kalau kena stop loss ya good buat kalian gitu loh ya. Maksudnya benar-benar cut loss di stop lossnya gitu. Itu bagus banget karena kalau misalnya masih keseret ya udah bisa dilihat bahwa uh, aset kita berpotensi minus 15 sampai 30%. Oke. Okay? Cuma yang naik itu ada ini beberapa nih. Troy, ada AirSwap. AirSwap itu apa mas? Koinnya AST ya, di Tokyo ada. Kemudian ada lagi Solar, SXP nih. Kemudian ada lagi API Tree, kemudian ada VT, ada OX, ada Zcash, ada Fiber, dan sebagainya macam ya. Ini based on weekly. Weekly ada Troy, Radium, Genesis, AirSwap, ada Prom, Jito, Torchen, Tensor, Tron, dan seterusnya. Jadi secara dominasi semua tuh merah nih ya. Cuma itu doang. Ada berapa sih ya yang hijau ya? Ini ada satu USD tidak termasuk lah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Ada 16 koin dari total ya di token itu tuh ada sekitar 380 kalau nggak salah. Jadi 380 tuh tadi berapa? 16 ya. 16 koinnya itu dalam kondisi yang hijau, sisanya adalah merah. Berarti memang market bearish untuk di minggu ini. Sedangkan monthly-nya, Mas, aku kan baru gajian gitu ya. Beli apa nih? Apakah sekarang cocok untuk buat DCA dan sebagainya macam? Jawabannya dilihat dari kondisi monthly-nya, memang market dalam kondisi yang bearish juga. Oke, okay? Jadi ini momen buat mulai DCA atau kalau mau exit ya exit sepenuhnya ya. Misal ya itu bisa DCA nanti kan dapat harga rata-rata lah, tinggal exit di harga rata-rata aja sih gitu. Karena memang market nggak tahu kenapa altcoin itu bearish. Ada dua penyebab utama kenapa di minggu ini dan bulan ini bearish. Yang pertama itu ada USDT ya, si punyanya USDT buatan Tether itu digugat sama SEC terkait dengan adanya kasus transaksi ilegal ya. Baru gugatan, belum terbukti. Nah, sama halnya seperti XRP waktu dulu, di mana XRP itu sering digugat, bahkan sampai sekarang sih. Nah, akhirnya berujung apa? Denda. Karena pada dasarnya si USD Tether itu dia market cap-nya nomor 2, nomor 3 terbesar di dunia ya. Jadi si USD Tether itu tidak 100% back by dolar cash, enggak, tapi mereka di back sama beberapa aset ya. Contoh aset lainnya apa? Ya ada bangunan gedung, ada juga uh, uh, obligasi utang ya, utang negara, kemudian obligasi jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya macam. Jadi mereka tidak 100% full by cash gitu. Gitu ya. Jadi
karena si USDT Tether ini ngeholdnya adalah tadi surat utang tadi dan cukup menyimpan banyak surat utang US, maka ini agak menakutkan ya ketika si USD Tether ini memang terbukti dan ternyata mereka harus melikuidasi aset atau memberhentikan operasionalnya. Ya udah, ya ini yang jadi kelabakan juga US Treasuries-nya ya. Gitu, ini jadi sebuah kebimbangan gitu. Makanya mungkin ini bisa menjadi angin lalu aja. Dalam artian ya udah oke, terbukti mungkin ya, terbukti tinggal bayar denda, sesimpel gitu aja. Atau mau clear tinggal ya udah minta berapa bayar gitu aja. Biasanya seperti itu biasanya. Gitu. Terus kemudian ada peperangan yang terjadi ya, balas dendam dari Israel ke Iran waktu weekend lalu. Ini yang bikin market dalam kondisi bearish juga. Nah, ketakutan ini adalah ketakutan yang menurutku eskalasi Iran dan Israel itu agak sedikit memang panas ya, tapi untuk perang direct langsung dalam artian ground war ya, langsung hadap-hadapan gitu, kan masih ada negara penengahnya apa ya, negara penengah aku lupa sih. Di tengah-tengahnya pemisahnya itu ada kok, ya aku lupa. Nah, di situ jadi ya paling tembak-tembakan rudal aja sih paling sih gitu. Nah, intinya adalah kita akan langsung ke bintang utamanya ya. Jadi dia akan berpotensi bullish dan bearish di minggu ini. Yaitu ada nih, aku bakal tunjukin, semoga kelihatan ya. Jadi ada DYDX, meme FTM IFO RPL ini yang minggu lalu ya, last top big watchlist-nya tanggal 21 sampai 27 Oktober. Ada actual profit-nya merah semua. Tapi ada kan Tokonotch masih hold sampai sekarang ya, minusnya mungkin udah 20%. Ya, contoh kayak DYDX, entry-nya di $1.22, sekarang sudah di $1.00559. Dalam artian udah turun $0,22 ya, atau setara mungkin asumsikan 21% sampai 22% gitu. Jadi agak hati-hati. Kemudian untuk memes ya, ya kurang lebih tidak signifikan sih sebenarnya sih untuk memes penurunannya. Kemudian ada lagi FTM ya. FTM ini juga turunnya lumayan dalam. Kemudian ada lagi AEVO. AEVO ini turun 20% juga kurang lebih. RPL sekitar 18%. Jadi andai kan Tokons tidak memasang stop loss ya ini kena minus gitu banyaknya. Tapi kalau pasang stop loss ya minusnya cuma 2% sampai 5% ya. Gitu. Jadi pentingnya stop loss tuh itu. Nah, sekarang kita ke last bet weekly watchlist-nya minggu ini. Minggu kemarin, yaitu ada EPS, Jupiter, SLF, Neiro, dan OG. Bisa dilihat ya, actual loss-nya EPS itu turun 30% dalam satu minggu. Jupiter masih oke, turunnya cuma 1%. Kemudian ada SLF turunnya 13%, ada Neiro 15,6%, ada OG 18%. Dan kita langsung ke bintang utamanya. Disclaimer ya, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Jadi ini ada GTO, JC, Doge, Sol, dan Ohm, di mana potensial profitnya 3-10%. Memang tidak banyak ya, karena kita melihat dari sentimen yang ada. Kalau kita melihat tren dalam artian pengen cuan banyak, trennya kan lagi bearish nih. Jadi kalau nyari cuan 2 digit ya, belasan persen tuh agak susah. Disarankan untuk mungkin scalping terlebih dahulu gitu. Nah, ini disclaimer lagi ya, analisa pribadiku, bukan ajakan beli atau jual. Nah, so far paling tinggi ada di GTO. Ya, GTO ini lumayan oke. Jupiter juga salah satunya karena memes coin di Solana juga mulai rame lagi. Mudeng ya, rame sama Gold itu rame sih. Nah, sekarang kita ke bet weekly watchlist-nya minggu ini, yaitu ada Troy, ada Viv, Radium, Tia, dan Ena. Targetnya potensial loss-nya di 15 sampai 6% ya, sampai 5%. Paling rendah ada di Viv. Nah, sekarang kita ke chart-nya nih. Ya, kita ke chart-nya. GTO.
Nah, kita ke 5 koin berpotensi bullish terlebih dahulu ya, yaitu ada GTO. Nah, GTO ini berpotensi untuk bergerak ke arah area supportnya sebenarnya di 2,329 ya, di area Bollinger Bands lah ya, pita tengahnya. Akhir-akhir ini mulai pakai Bollinger Bands karena belum dihapus sih sebenarnya sih. Tapi ya kurang lebih seperti ini aja trennya, mungkin kenaikan sampai ke 2,566. Secara tren GTO masih bullish ya, masih bullish. Paling akan ada sedikit correction dan paling berpotensi naik lagi itu bisa banget, naik lagi ke 2,56 tuh belum sampai ke area entry itu bisa banget sih sebenarnya. Karena trennya dalam kondisi bullish, tapi balik lagi tren bullish seperti ini tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama, pasti akan ada koreksi ya. Gitu. Kita ambil timing correctionnya di 2,329 gitu. Ini untuk GTO. Kemudian ada lagi ZC, gitu ya. Ini aja biar clean ya, biar clean. Nah, untuk Zcash potensial turun dulu paling ya ke 3,68 karena memang trennya tuh bullish kuat banget Zcash. Koinnya CEC ya, nama koinnya bullish banget dan ini berpotensi untuk breakout. Sebenarnya udah breakout, tinggal dia sedikit ngetes supportnya aja paling di 36,8, stop lossnya di 35,7 di area ini. Jadi menurutku CEC ini secara teknikal bagus sih, bagus banget ya. Dibanding dengan GTO lebih bagus CEC. Kemudian ada lagi Doge. Nah, Doge ini sebenarnya trennya sangat-sangat bullish. Kenapa trennya bullish? Karena si Elon Musk ya mulai aktif kembali membahas Doge. Ya, kita tahu Doge ke harga $0,9 karena Elon Musk salah satunya. Jadi mungkin tidak bisa se-hype dulu, tapi berpotensi mengkerek harga si Dogecoin-nya. Di mana potensial penurunan kemungkinan sampai di 0,1379 di area ini. Gitu ya. Di area ini. Wait. Kemudian ada Solana. Nah, Solana ini juga sama sih Solana, trennya bullish. Jadi karena trennya itu bullish, tak rasa dia akan sedikit correction, tidak dalam, tapi cukup lah ya. Bahkan 1 jam, enggak sih, 30 menit terakhir sini udah naik tinggi. Ya, coba aku cek nih. Kayaknya 30 menit terakhir tuh belum sampai hijau gini kok tadi kok. Ya kan. 30 menit terakhir tuh malah bullish ya. Jadi sebenarnya tren dari Solana ini tuh masih bullish. Oke, trennya bullish. Bahkan cenderung memiliki pola apa namanya, inverse head and shoulder mungkin ya, atau ini double top sih sebenarnya sih, ini double top, cuma belum terkonfirmasi ya, karena dia belum menyentuh area pundaknya lah gitu ya di sini nih. Jadi target sementara di $177. Kemudian ada Om atau mantra, ini sama teknikalnya juga bagus banget. Kalau mantra potensial dia bakal naik sih, mungkin nggak setinggi itu karena mantra udah naik tinggi banget ya, gila nih. Naiknya udah tinggi banget, bullish banget. Jadi menurutku mantra ini kita ambil tipis-tipis aja karena secara risk dan reward-nya Om atau mantra ini udah naiknya udah signifikan banget sih, agak kurang lah gitu. Tapi ada potensial ya 6% masih cukup masuk akal. Gitu. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Nah, sekarang kita ke 5 koin berpotensi bearish. Yaitu ada Troy. Troy ini berpotensi bearish di harga paling nggak sampai ke 0,00218 ya. Karena apa? Dia sudah naik yang signifikan, tinggi banget naiknya. Gitu ya. Turunnya sekitar 15% kurang lebih, dan sekarang itu lagi jalan ya. Lagi jalan nih. Lagi jalan sekitar turun 4%, 5%. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke WIF ya. WIF ini yang koreksinya tuh paling rendah sih, sekitar 5%-an tadi. Nah, ini ya bisa kita lihat di sini secara teknikal sebenarnya trennya bearish. Oke, trennya bearish. Secara resisten dari tren ya di sini ya itu bearish. Jadi tak rasa kemungkinan
ya berpotensi untuk naik turun sedikit di sini sih. Ya turun gini lah kurang lebih. Karena ini juga sama, trennya masih kondisi bearish. Oke, nunggu momentum dia breakout dari sini. Breakout dari sini nih. Ini dia momentum breakout dari sini. Walaupun sedang mencoba ya si WIF ini ya. Nih, si candlestick hijau ini lagi mencoba karena memang Bitcoin lagi bullish nih. Ini lagi pada naik, Bitcoin, Ethereum, Solana lagi pada naik. Kemudian ada Raydium. Nah, Raydium ini juga sama. Raydium ini berpotensi untuk turun sebenarnya, tidak dalam artian bukan bearish enggak, tapi lebih ke koreksi. Kenapa koreksi? Karena Raydium ini lagi rame banget, bahkan 60% transaksi di blockchain-nya Solana, DEX-nya ya, decentralized exchange-nya, DeFi-nya, itu gunain Raydium. Jadi karena ada lonjakan 60% lebih dan 60% volume itu ada di Raydium, ya udah Raydium bullish ya. Itu sentimen utamanya kenapa Raydium itu sangat-sangat bullish akhir-akhir ini. Gitu. Dan walaupun sedang bullish ya tetap persiapkan asumsi atau persiapkan hal jika si Raydium ini bakal trennya bearish gitu. Kemudian ada Celestia. Celestia juga sama sebenarnya. Celestia ini bakal ada token analog gede banget. Dan Celestia ini jujur kurang menarik ya secara teknikal. Walaupun memang sebenarnya ada tren dia itu kayak gini ya di sini nih. Ada dia bisa naik tinggi gini. Bisa sebenarnya, tapi dari token analog itu yang agak kurang meyakinkan sih sebenarnya. Nah, potensial penurunan sekitar 5,98%. Gitu. Kemudian ada ENA juga sama. ENA ini trennya juga bearish banget. Ya, trennya tuh bearish banget. Tak rasa tren bearish ini mungkin akan berlangsung lumayan lama ya, karena dari 14 Oktober sampai sekarang berarti udah 2 minggu trennya bearish, dan ya tren bearish berkepanjangan seperti itu kurang baik sebenarnya. Gitu. Jadi ya kita masih menunggu apakah si ENA ini dalam kondisi yang berpotensi breakout atau enggak. Gitu sih. Nah, itulah kelima koin berpotensi bearish minggu ini ya. Pastikan Tokonot selalu gunakan dana dingin, jangan gunakan dana panas karena market ya tidak bisa diprediksi secara 100%. Kita cuma bisa mengatur portofolio aja, dan ya ini analisa pribadiku aja, bukan berarti pasti akan bergerak ke arah itu sih. Ini cuma membantu teman-teman semua untuk screening pasar ya. Itu aja, sampai jumpa di next yang 12 edisi selanjutnya. Bye bye.